Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang saya dapatkan dari uh, khotbah atau sharing firman Tuhan lah ya tepatnya, yang dibagikan oleh Sadu dalam videonya. Jadi Nabi ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang saya jadikan sebagai guru ya, dari luar. Kalau dari Indonesia kan saya bagikan videonya untuk kita di dalam komunitas ini. Tentu para sahabat dan saudara tahu siapa nama-nama mereka gitu ya. Para hamba Tuhan yang memang bukan cuma senada dengan pengajaran TRC, tetapi lebih utama mereka mengajar dengan benar sesuai dengan apa yang saya pahami dari kebenaran firman Tuhan, juga dari teladan para rasul gitu ya. Bagaimana mereka mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, entah itu enak juga yang enggak enak, yang menuntun kepada pembacaan firman, berdoa, menjadi pelaku firman, berbicara tentang ketaatan, kekudusan hidup, perubahan karakter, pembaharuan budi, berbicara tentang kekekalan, keselamatan jiwa, itu setara dengan firman Tuhan. Mereka itu saya rekomendasikan di dalam komunitas ini. Samalah halnya seperti mereka diundang, cuma kalau pada umumnya kan orang punya mimbar yang fisik gitu ya. Nah, mereka kita hadirkan lewat pengajaran pada video mereka. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas mereka dan mereka dipertambah-tambahkan hikmat gitu ya. Nah, dan kalau rekomendasi video dari Indonesia tidak perlu uh, uh, saya buatkan uh, video khusus tentang apa yang mereka dapatkan, karena semua kita ngerti apa yang disampaikannya. Memang ada kalanya saya bagikan penekanan penekanan pesan rekomendasi video kan, tapi biasanya itu saya taruh bersamaan dengan pesan RSSP dari kita gitu ya, dari saya uh, yang saya dapatkan baik dari persekutuan dengan Tuhan ataupun dari Rema gitu. Nah, biasanya itu kan saya jadikan sebagai tambahan untuk pesan utama dari sharing TRC. Tapi kali ini dan rasanya akan berlanjut berseri, saya akan membuatkan sharing pesan penting dari Sadu ya. Saya bukan tipikal orang yang suka menjilat atau mencatut nama orang, karena itu nggak penting gitu ya. Cuma ketika saya merenungkan firman pada pagi hari ini, saya percaya itu hikmat dari Roh Kudus gitu ya. Tiba-tiba saja saya me, me, mendapatkan pengertian bahwa harus buatkan, bukan harus ya, boleh buatkanlah ya sharing. Selain tadi yang seperti yang saya katakan, sharing saya tentu bersumber dari firman Tuhan, Rema, dan persekutuan saya dengan Tuhan yang diteguhkan dengan ayat firman Tuhan. Nah, tetapi juga boleh ke depan saya bagikan sharing dari sumber
apa yang disampaikan oleh sang narasumber gitu ya, yang memang tadi saya katakan saya jadikan sebagai teladan panutan gitu ya, karena selain Sadu ini menyampaikan firman Tuhan, dari firman Tuhan itu sendiri juga kesaksian hidupnya, track recordnya yang rasanya sudah 35 tahunan ikut Tuhan gitu ya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan hal yang hal yang tak boleh luput dari pertimbangan saya adalah bahwa Roh Kudus confirm gitu ya di dalam hati saya bahwa ini hamba Tuhannya benar gitu ya. Nah, jadi saya akan buatkan video sharing dari apa yang saya pelajari pada video-video yang saya dengarkan dari Sadu ini. Tadi saya katakan selain sama dengan pengajaran TRC, terlebih lagi berasal daripada firman Tuhan gitu ya. Saya tidak ingin mencatut namanya, tapi saya hanya mau belajar jujur saja dalam membagi sharing bahwa kalau memang saya dapatkan dari Rema, ya saya bilang dari Rema. Kalau saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan, akhirnya kemudian dikuatkan dengan firman Tuhan, saya katakan seperti itu. Saya nggak mau seperti orang-orang katanya pesan Tuhan padahal nggak dari Tuhan gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya dapatkan dari mendengarkan sharing Sadu, saya kan jujur katakan itu gitu ya. Dan ini juga akan uh, sedikit membantu saya untuk uh, apa ya, sedikit membantu dalam hal gini, karena dulu pernah ada kasus ya di waktu lalu ketika saya berbicara tentang ketaatan keuangan. Uh, Lalu saking memang pada saat itu saya nggak sempurna dalam bertindak gitu ya. Saking geramnya saya, keselnya dengan perilaku orang Kristen yang memang nggak tahu firman tapi menyerang gitu ya. Memang sengaja untuk menyerang diri saya gitu ya. Saya tulis aja di video itu bahwa tidak di deskripsinya ya. Tidak taat persembahan persepuluhan itu tidak masuk surga. Saking saya memang pada saat itu, makanya kan saya bilang kan saya ketika itu 3 tahun yang lalu ya gak sempurna gitu ya, dan saya rindu terus disempurnakan oleh Tuhan gitu ya. Saya tulis aja di deskripsi gitu ya, bahwa memang kalau nggak taat persembahan persepuluhan itu nggak bakalan uh, masuk surga gitu ya. Nanti pada bagian akhir saya uh, uh, bagikan uh, dasar perkataan dan pernyataan saya gitu ya. Tetapi dan karena tentang tentang hal itu bukan pesan utama dari sharing ini, makanya nanti saya bagian itu di akhir saja. Nah, ya yang tadi saya katakan adalah dengan saya menulis, menyampaikan dengan jujur sumber dari sharing ini, baik kalau dari Rema saya katakan dari Rema, dari pembacaan firman Tuhan, dari persekutuan saya dengan Tuhan saya katakan jujur, dan kalau dari uh, hamba Tuhan tertentu ya saya katakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau nanti ada orang memang di luar sana yang memang anti ya, benar anti dengan ketaatan persembahan persepuluhan, mereka mereka setidaknya tahu bahwa saya menyampaikan ini bukan dengan sebuah tujuan gitu ya. Apalagi dengan pikiran jahat orang orang menuduh saya dengan motivasi yang salah gitu ya. Saya di hadapan Tuhan katakan bahwa saya ini selaku pekerja rohani, orang yang melayani, itu punya beban dan tanggung jawab untuk mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya gitu ya. Entah orang terima bahkan kemudian menyerang saya, itu kan urusan orang gitu ya. Karena saya tahu bahwa saya berpihak pada kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, jadi dengan saya bagikan nama
orang tersebut saya kan seperti menyampaikan ulang apa yang disampaikannya. Jadi bukan seperti bukan seolah-olah punya tujuan sendiri untuk membuat topik menyampaikan tema ini. Paham ya maksudnya? Jadi saya nggak juga bermaksud sengaja meminjam eh, atau mencatut nama beliau, bukan. Tapi maksudnya hikmat ini untuk membagikan pesan-pesan penting dari Sadu dalam rekaman sharing itu uh, akan berlanjut ke depan gitu ya. Dan saya akan bagikan hal-hal yang penting yang setara dengan pengajaran TRC, terlebih berasal dari firman Tuhan untuk meneguhkan kita gitu ya. Nah, jadi pesan pertama yang yang saya mau sampaikan adalah uh, tentang uh, pentingnya uh, pertama ya, pentingnya transformasi diri gitu ya. Jadi sebelum saya dengarkan video ini, saya mendengarkan videonya karena cukup panjang, 1,5 jam. Saya bagikan juga ya di sini bersamaan dengan sharing ini supaya nanti jangan ada yang berpikir jelek juga kepada saya, nggak ada sumbernya gitu ya. Ada sumber videonya. Jadi bagi para sahabat dan juga saudara bisa mendengarkan versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, saya juga men, uh, membuat video sharing ini dari pesan Sadu itu kan sebetulnya salah satu pertimbangannya kan karena kita hampir lebih banyak rasanya nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Jadi selain tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya juga uh, untuk menerjemahkan gitu ya dengan bahasa saya kepada kita. Memang ada tim admin yang selama ini bantu terjemahkan, tapi saya berpikir terlalu banyak nanti beban pelayanannya. Jadi saya saja yang mengkomunikasikannya dalam sharing gitu ya. Nah, uh, sebelum saya mendengarkan video ini, saya dengarkannya secara bertahap gitu ya. Selain karena durasinya panjang, lalu juga saya nggak gini loh. Saya nggak mau asal dengerin. Tapi saya harus dengarkan, renungkan gitu. Hari-hari ini yang saya kerjakan ya, uh, ini saya menyimpang dulu sebentar. Yang saya kerjakan adalah perbanyak porsi merenungkan firman Tuhan. Saya sudah sampaikan tempo hari. Lalu uh, uh, ya selain tapi saya tekankan merenungkan firman lebih banyak, lalu berjaga gitu ya, mengevaluasi hidup dan membangun kerohanian dengan berbahasa roh. Tentang bahasa roh saya tegaskan kembali, kalau itu nggak ada dalam firman Tuhan, saya nggak mau berbahasa aneh ini, berbahasa yang lucu ini ya. Itu kan dikatakan di dalam video kesaksian pada video yang saya bagikan di akun pribadi saya dari evangelis Daniel gitu ya. Bahasa yang lucu tapi powerful karena bahasa itu datang daripada Allah yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi gitu. Nah, yang saya kerjakan adalah merenungkan firman, termasuk juga firman yang bukan cuma dari pembacaan firman, tapi dari yang dibagikan, yang saya dengarkan gitu ya, dari kayak video Sadu gitu ya. Selain karena panjang durasinya, saya juga nggak mau asal dengerin. Dan saya catat gitu. Saya catat untuk bukan semata untuk ada bahan sharing, enggak. Tapi untuk aku gitu ya. Jadi saya punya catatan sendiri untuk saya ingat. Ketika saya catat, itu lebih saya ingat dan juga terbeban. Jangan saya makan sendiri. Saya nggak mau makan sendiri berkat rohani yang saya dapatkan baik dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan firman Tuhan, maupun dari video yang saya dengarkan. Jadi saya catat, saya renungkan menjadi refleksi dan juga pembekalan untuk diri saya gitu. Di video ini justru Sadunya bilang ini adalah salah satu bekal
dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Videonya kan 1,5 jam. Saya sendiri masih baru tonton 1 jam 10 menit gitu. Karena tadi perlahan saya tontonnya sambil saya catat, saya renungkan, uh, uh, saya catat poin-poinnya, dan saya nanti kalau ada waktu saya kan mau dengarkan kedua kalinya lagi. Saya akan catat lagi. Makanya saya katakan nanti videonya akan berseri. Baik saya sampaikan dalam secara berseri dari video yang sama ataupun dari video yang lain gitu ya. Yang jelas saya akan bagikan juga sumber videonya supaya nanti saya nggak dibilang asal atau ngada-ngada gitu ya, gitu. Nah, uh, saya masih lanjut lagi ya sebelum ke topik. Jadi yang saya lakukan hari hari ini adalah banyak merenungkan firman, evaluasi diri, berjaga-jaga gitu. Pagi ini juga saya ada tonton sebuah TikTok terbaru tentang anak muda yang berkata bahwa Tuhan akan segera uh, datang gitu ya. Yesus akan segera datang gitu. Uh, Ketika kemarin rasanya uh, ketika saya uh, maaf ya, ketika saya di uh, uh, di kamar mandi gitu ya. Karena memang maaf nih, ketika BAB saja saya juga nggak mau sia-siakan waktu gitu ya. Ya saya yang merenungkan banyak hal lah, ya berbahasa roh lah gitu ya. Dari mandi saja biasanya saya kalau pagi itu nggak pagi-pagi banget mandi gitu. Jadi bahkan mau mau doa siang baru saya mandi, atau kalau malam itu mandi terus udah langsung doa gitu ya. Jadi dari mandi saja saya udah bahasa roh kuat-kuat di kamar mandi gitu ya. Jadi ketika saya di kamar mandi, saya udah jadi saya biasakan diri saya itu terkoneksi dengan surga gitu ya, dengan Tuhan. Dan saya tiba-tiba sadar bahwa ada banyak orang yang udah pernah yang pernah melayani Tuhan, bahkan mereka bergelar teologi ya, pernah punya pelayanan. Tapi sekarang sudah lagi tidak berkhotbah, tidak lagi uh, berbicara firman Tuhan. Kenapa? Karena mungkin mimbar gak tersedia. Tapi salah satu yang memprihatinkan, yang membuat seperti itu adalah no. Iya, yang membuat orang kemudian tadi pernah berapi-api melayani, kemudian nggak melayani Tuhan lagi. Padahal kan sebenarnya selain mimbar fisik, ada banyak media seperti kita untuk melayani Tuhan. Kalau memang ada dorongan di hati. Apa yang membuat kebanyakan, bukan kebanyakan ya saya yakin kebanyakan, dan banyak orang-orang yang pernah melayani Tuhan seperti itu kemudian kendur apinya adalah karena mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya termasuk kita juga di sini. Banyak yang dulu berangkat bersama-sama dengan kami, dengan para sahabat setia. Akhirnya kendur lalu undur. Kenapa? Karena gak punya api lagi di dalam dirinya. Nah, saya nggak mau seperti orang-orang itu. Memang untuk tetap uh, mempertahankan diri, tetap berapi-api di dalam Tuhan itu membutuhkan harga. Seperti yang saya katakan tadi, melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu ini para sahabat dan juga saudara yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, dengan tanda berbahasa roh. Emangnya kalau kita pertama membagikan roh kita, emangnya enak? Karena yang kayak gitu-gitu tuh nggak disukai oleh daging. Awalnya kita nggak suka, tapi kita akan membayar harga untuk melakukannya. Akhirnya lama-lama kita rasakan hadirat Tuhan. Di firman Tuhan kan sudah katakan, tadi saya sudah katakan, kalau nggak di dalam firman Tuhan sebagai dasarnya bahwa orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun rohnya, membangun manusia rohnya. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa diucapkan. Kalau nggak ada dasar firman ini, saya nggak mau capek berbahasa roh. Apalagi kalau ada orang asing yang nggak ngerti bahasa roh juga menganggap ini aneh kok berbahasa-bahasa yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi karena itu ada gunanya, maka saya lakukan gitu ya.
seperti yang di video kesaksian Daniel itu kan dikatakan bahwa ada orang-orang yang lahir baru itu ada seperti api lilin di dalam hatinya. Tapi orang yang uh, yang berapi-api, yang menyala-nyala, itu ada api nyala di dalam nyala api di dalam dirinya. Itu mereka yang bersemangat gitu ya. Nah, orang-orang ini adalah mereka kata kesaksian daripada ex penyihir itu, mereka itu berbahasa bahasa yang aneh, yang lucu gitu ya. Tapi sekalipun demikian, bahasa-bahasa yang penuh dengan lidah-lidah api itu kan pada Pentakosta kan penuh dengan tanda-tanda lidah api. Barangkali kita juga nggak bisa lihat secara fisik lidah api itu, tapi orang yang berada di dunia roh, di dunia uh, 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 kebatinan, lihat gitu ya, bagaimana itu membakar semangat semangat orang yang berbahasa roh. Dan ketika orang penuh api dan membangkitkan rohnya dengan berbahasa roh, itu akan membuat menjauhkan gitu ya, menjauhkan, uh, ya mengusir, uh, menghardik roh-roh itu menjauh daripada orang berbahasa roh. Nah, setelah saya pahami itu, makanya saya lebih, kan saya katakan akhir-akhir ini saya lakukan lebih dahsyat lagi saya merenungkan firman, lebih heboh lagi saya berbahasa rohnya, karena apa ya, menyadari gini, sama seperti smartphone kita. Ada yang kalau handphone jadul dulu kan nggak bisa wifi, nggak bisa terkoneksi dengan wifi, nggak bisa bluetooth, nggak bisa mungkin VPN gitu. Walaupun VPN rasanya itu bukan satu yang harus di itu ya dibiasakan pemakaiannya gitu ya. Yang uh, karena saya baca berisiko gitu. Nah, tapi handphonenya bisa, smartphone-nya bisa melakukan banyak kegiatan aktivitas uh, uh, aktivitas uh, uh, ya teknologi teknologi lah ya, ya kayak mungkin gambar-gambar atau apa. Saya juga bukan orang yang super dalam pemakaian smartphone, tapi at least kalau kita punya uh, ya, maksudnya gini, paling tidak yang saya mau katakan adalah kita punya sarananya, tapi karena kita nggak ngerti atau kita nggak mau pakai, maka tidak maksimalkan fungsi smartphone ini, walaupun kita udah beli mahal-mahal gitu. Nah, demikian juga, walaupun ini perumpamannya nggak persis sama ya. Kita ini adalah ciptaan yang luar biasa, segambar dengan Tuhan. Kemudian dia berikan akal, diberikan hikmat, lalu dilengkapi dengan tadi seperti fitur berbahasa roh ya, berbahasa roh yang kemudian yang dimana lewat bahasa roh ini kita bisa membangkitkan roh kita menyala-nyala, bisa menyampaikan ucapan-ucapan yang rahasia kepada Tuhan, kita membangun iman kita, kerohanian kita, bahkan menjauhkan si jahat, roh-roh jahat gak bisa mendekat kepada kita, termasuk ahli sihir. Merugilah, yang saya mau katakan, merugilah orang yang udah Tuhan penuhi dia dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, tapi nggak dipakai. Dan saya nggak mau seperti itu. Itu yang tadi saya katakan. Makanya ada orang-orang yang pernah melayani Tuhan, nggak menyala-nyala lagi. Yang nggak dibangun rohnya dengan baca firman, dengan merenungkan firman, dengan pelaku firman, pujian ke penyembahan dengan berbahasa roh. Saya nggak mau seperti itu. Anak muda itu yang tadi saya katakan dalam videonya, katakan, jangan mengira orang yang suam kuku akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan dia pengertian seperti itu. Yang kita rasakan kan sekarang begitu. Orang merasa udah puas tuh, udah ibadah live streaming. Itu kan sebetulnya sama dengan realitanya dulu merasa udah pergi ke gereja. Itu nggak cukup untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan layak untuk masuk surga. Gitu ya. Nah, itu yang saya kerjakan, saya merenungkan banyak firman Tuhan, saya berbahasa roh gitu ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini saya baru ngomong kayak baru pengantar itu udah 24 menit ya, jalan setengah jam gitu. Makanya saya katakan ke depan akan berseri pesan-pesan yang saya dapatkan dari uh, uh,
sado. Dan rasanya dari poin-poin yang saya bagikan, saya hanya sampaikan beberapa saja nih, nggak semua dari apa yang saya persiapkan. Supaya apa? Karena saya mau jelaskan lebih rinci juga supaya para sahabat menangkapnya itu eh, eh, ya nggak kebanyakan gitu, nggak kebanyakan. Jadi eh, dikit-dikit aja saya bagi, ditangkap, yang penting dilakukan gitu ya. Nah, kembali pada tadi transformasi. Dia katakan, nanti lihat pada video ya, dikatakan kayak gini. Buat apa? Buat apa ikut conference? Dia kan, beliau ini kan suka mengadakan conference. Dan sama juga di mana-mana orang suka undang dia, dan orang Kristen juga suka heboh kan ngikutin orang eh, yang ternama gitu ya. Saya nggak eh, gimana ya saya membahasakannya, kan suka kayak gitu, merasa ada orang nih yang sering ketemu dengan Tuhan, dapat pesan dari Tuhan, dia datang kalau dengan tujuan untuk sungguh-sungguh mau dengarkan pesan Tuhan, mau berubah sih baik, tapi kalau cuma latah itu kan merugi gitu ya. Kalau saya lihat dari sorotan kamera, ya sih ada juga orang-orang yang cuma ikut-ikutan, ikut conference gitu ya. Dan dikatakan dengan keras, jangan ketawa gitu ya. Ini kalau misalnya buat apa sih eh, 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 kamu dengarkan conference atau dengarkan konten rohani dari YouTube dari beberapa hamba Tuhan, kalau tidak mentransformasi hidupmu? Itu bahasa sederhananya kan nggak dilakukan. Itu yang selalu saya katakan. Buat apa dengarkan tentang firman Tuhan, pentingnya baca firman Tuhan, ada firman Tuhan tentang berdoa, berpuasa, menjadi pelaku firman, menjadi tentang ketaatan, menjaga kekudusan, kalau nggak dilakukan. Menjaga perkataan, kalau nggak dilakukan. Itu yang dikatakan bahwa oleh dia, itu kan kemunafikan. Kemunafikan itu adalah kita berbicara tentang kebenaran, kita menyampaikan tentang kebenaran, tapi kita nggak hidup di dalamnya. We are not real. Kita nggak real gitu. Perkataan dan sikap hidupnya itu, perkataan itu nggak sejalan. Itu kan kemunafikan, hypocrisy. Itu kemunafikan. Dan orang-orang seperti ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kan yang selalu saya suarakan. Sekarang ini bukan lagi orang kemudian fanatik kekristenan, suka konten-konten rohani, suka dengarkan kesaksian, suka lagu-lagu rohani, bergereja di harismatik, tapi hidupnya nggak ditransform, hidupnya nggak diubahkan. Dan ini menjadi semangat buat saya untuk terus berbicara. Kemarin juga saya udah katakan kan, dan saya ulangi. Saya katakan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau misalnya uh, Tuhan berikan saya pilihan. Pilihan pertama, kamu akan didengarkan oleh banyak orang. Ratusan ribu, nggak usah ratusan ribu deh. Puluhan ribu, katakan puluhan ribu. Tapi nggak jelas orang itu, nggak ada ikatan dengan diri saya, terlebih pengajaran untuk berkomitmen untuk melakukannya. Pilih mana dengan kelompok yang kedua? Gak apa-apa cuma puluhan, ratusan orang. Tapi mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Saya pilih kelompok yang kedua. Walaupun kelompok yang pertama karena masanya banyak, panggungnya wow gitu ya. Akan ada uh, 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 akibat-akibat atau dampak-dampaknya, mungkin popularitasnya dikagumi banyak orang, bahkan secara uh, uh, kesejahteraan juga lebih baik gitu ya. Saya pilih kelompok yang kedua. Karena itu yang memuaskan hati saya, dan itu yang tetap saya lakukan. Jadi kekristenan itu bukan cuma banyak dengar, banyak tahu, tapi bagaimana hidupnya ditransform menjadi pelaku firman Tuhan.
Itu yang terpenting, itu yang membawa sukacita bagi diri saya, dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang mau saya katakan kepada kita gitu ya. Saya suka prihatin lihat orang Kristen. Jadi kalau para sahabat dan juga saudara punya kesamaan pikiran dengan saya gitu ya. Orang Kristen kebanyakan kalau dengarkan kesaksian tuh suka gitu. Lagu-lagu rohani tuh suka. Atau mungkin membahas tentang kekristenan yang tidak gini, bahasa saya kayak gini, yang tidak melibatkan dirinya. Maksudnya gini, kalau saya kan berharap kalau udah dengarkan lakukan. Kalau udah tahu orang Kristen harus baca firman, merenungkan firman. Orang Kristen yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya berbahasa roh. Orang Kristen yang udah tahu berdoa harus berdoa. Itu kan seperti ada follow up-nya. Itu yang membuat orang kemudian bertumbuh, berubah, ya mengalami transformasi kan, menjadi pelaku firman. Di situ ya bagiannya yang nggak enak. Makanya orang sedikit mau. Itu yang kebanyakan. Nggak mau eh, nggak mau dibebankan, nggak mau memikul salib, nggak mau membayar harga, nggak mau repot, maunya yang jalan lempeng aja. Itu yang kebanyakan di tempat sana. Makanya kalau saya lihat oknum hamba Tuhan yang sekalipun diikuti banyak orang, tapi penekanannya itu ya banyak sih jago gitu ya. Eh, tapi maksudnya kurang penekanan terhadap ketaatan menjadi pelaku firman yang menegur, menasehati gitu ya. Saya nggak ikutin. Saya tidak sedang menganggap rendah pelayanan seperti itu, tapi itu bukan aliran pelayanan yang uh, saya pilih, saya yang 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 saya ketahui, yang saya kerjakan, yang maksudnya gini, yang saya tangkap bukan yang itu gitu ya. Terlebih fakta orang Kristennya merasa bahwa udah ikuti live streaming udah selesai tanpa melakukan bagiannya, itu kan sangat memprihatinkan. Apalagi ada fenomena sekarang, Sadu juga tangkap itu gitu ya. Sekarang dengan adanya live streaming, gak sedikit jemaat gereja tertentu yang kemudian mungkin dia setelah buka sekarang gerejanya tetap mungkin menjadi anggota jemaat tersebut gitu ya. Tapi dia tidak lagi sepenuhnya mengikuti ibadah di gereja tersebut. Dia lebih suka ikutin yang di live streaming. Kata Sadu itu karena memang fenomena itu dia nggak dapat, dia bosan dengan cara gerejanya yang lama. Ya mungkin karena mungkin ada keperluan pernikahan atau apa, jadi dia tetap terdaftar di gereja tersebut, mungkin gitu ya. Tapi dengan adanya fenomena sekarang, dia nggak sepenuhnya lagi beribadah di tempat itu. Dia tetap ya mungkin 50-50 ya, se-50-50 dia ada di gereja lokalnya yang awal, tapi aktivitas ibadahnya itu cenderung ikutin yang live streaming. Tapi kalau nggak berubah, tetap juga nol hasilnya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada kita? Sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sadu. Ngapain ikutin conference? Ngapain ikutin konten-konten rohani? Kalau apa yang diketahui tidak direnungkan, tidak diaplikasikan. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan, harus tinggalkan kebiasaan kekristenan yang buruk yang bisanya cuma dengar. Sudah terlalu lama sih, puluhan tahun kita hidup, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kekristenan cukup dengan seperti itu. Dan Nabi ini berkata, gak ada artinya itu semuanya kalau tidak mengubahkan hidup kita. Kalau kita nggak aplikasikan. Nah ini pesan pertama dari Sadu yang saya mau katakan. Yuk kita cek. Tinggalkan kebiasaan buruk ya hanya cuma dengarkan tapi tidak kunjung melakukan. Lalu yang kedua adalah tentang keterikatan dengan Tuhan.
Ini setara dengan tuntunan TRC tentang PAR. Tadi juga saya sudah katakan, ada banyak oknum pelayan Tuhan yang dulu berkhotbah, dulu melayani, dulu berbagi firman. Tapi nggak sedikit yang sekarang udah kehilangan api, nggak melayani lagi. Itu kenapa? Karena tidak memiliki lagi persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya katakan, kenapa inilah hasil daripada membangun roh, membangun manusia rohani dengan aktivitas rohani. Ya tekun membaca firman, merenungkan firman, berdoa, berpuasa, berbahasa roh, terlebih menjadi pelaku firman, evaluasi diri, menjaga kudusan, berjuang untuk tidak lagi berbuat dosa. Ini hasilnya. Termasuk tadi kan saya katakan orang-orang yang dulu pernah berapi-api di dalam pelayanan ini kemudian kendur lalu undur. Kenapa? Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Terlalu sering saya katakan di waktu yang lalu. Cuma satu tandanya, cuma satu saya ketahui. Kenapa seseorang kemudian kehilangan api, kendur lalu undur. Selalu bukan sering saya katakan di waktu yang lalu. Coba periksa kehidupan doanya. Jangan-jangan cuma rutinitas tapi nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Saya ada bahkan kata-kata yang sama dengan kata-kata beliau ini, dan kata-kata ini saya sudah sering katakan di waktu yang lalu gitu ya. Dari Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dikatakan pada video itu, kita harus punya covenant, perjanjian atau keterikatan dengan Tuhan. Tadi kan saya katakan salah satu pesan dari video beliau ini adalah bagaimana kita bertahan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Yang kita butuhkan selain tadi kita mau bertransformasi menjadi pelaku firman Tuhan, yang juga kita harus perhatikan adalah keterikatan kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomitmen untuk baca firman, merenungkannya, membangun kerohanian kita, pujian penyembahan, puasa, menjadi pelaku firman, tidak lagi kompromi dengan dosa. Kalau orang tidak seperti itu, tidak memiliki covenant to be a doer of all of God's commandments, menjadi pelaku dari semua perintah Allah, membuat hubungan sama Tuhan, nanti musim yang ada akan membuat dia kendur lalu undur. Jadi penting sekali untuk melakukan PAR. Harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di situ ditambahkan ayat tadi. Kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau berjalan baik di hari-hari dengan Allah yang kudus itu, lalu berjalan bersama menuju tanah perjanjian, harus aligned with, harus sejalan dengan, harus berpadanan dengan surga. Ya tentang kekudusan, tentang ketaatan gitu ya. Harus punya covenant, harus punya perjanjian keterikatan dengan Tuhan supaya dia kuat dalam menuju tanah perjanjian. Yang pertama, kalau kita nggak diubahkan, buat apa semuanya itu? Dengarkan ya, kita di sini nih baca firman, dengarkan sharing. Tapi kalau nggak dilakukan, buat apa? Itu namanya hypocrisy. Itu namanya kemunafikan. Dan orang munafik itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau mau kuat adalah harus memiliki keterikatan dengan Tuhan. Parnya itu harus betul-betul bukan cuma rutinitas, tapi harus ada progresnya baik dalam kuantitas terlebih pada kualitas. Saya kadang kalau saking kalau ikutin daging ya, lihat orang yang udah dibekali bertahun-tahun, tapi gitu aja. Kadang saya pengen kekesalan hati saya pengen diungkapkan, tapi
Kembali saya ingatkan diri saya tentang prinsip Tuhan, bahwa Tuhan nggak pernah memaksa orang kok. Kita dikasih free will untuk mau pilih bertanding atau enggak, mau pilih kenal Tuhan apa enggak, mau bersungguh-sungguh apa enggak, mau pilih kehidupan atau kematian, itu semuanya kita yang tentukan gitu. Cuma selaku guru aja merasa kok kayaknya udah diperlengkapi, udah tahu banyak, tapi kok kayaknya outputnya segini doang pada orang tertentu ini gitu ya. Ya tapi kan orang nggak bisa dipaksa. Biarlah hatinya menentukan nasibnya gitu ya. Hati dan sikap hidupnya gitu. Harus terikat dengan Tuhan. Kalau mau terikat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ke tanah perjanjian tadi, ingat, berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Berjanjikah untuk taat sama Tuhan? Berjanjikah untuk menjadi pelaku firman? Berjanjikah untuk menjaga kekudusan? Berjanjikah untuk tidak kompromi dengan dosa? Kalau iya, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita akan merasakan Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam kekudusannya. Saya bersyukur sekali, bersyukur tapi amazed, tapi bukan uh, heran-heran amat ya, tapi kagum aja kalau beliau ini yang tadi saya katakan perkiraan sekitar 35 tahunan udah setia melayani Tuhan, dan uh, uh, saya baru jalan 7 tahun, tapi apa yang apa yang disampaikan oleh beliau itu confirm dengan apa yang saya dapatkan ya. Karena ya itu yang tadi saya katakan, kagum aja dengan firman, terlebih karya Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memenuhi seluruh bumi. Jadi mau orangnya di mana, di kota mana, di negara mana, mau berbeda bahasa, bangsa, pasti ada confirm. Makanya itu yang saya katakan, bahwa orang kalau menyampaikan apa di konten uh, di Indonesia kan, mohon maaf nih, kebanyakan kan oknum yang bikin konten rohani itu kan nggak punya tujuan yang sama dengan firman, menuntun orang pada ketaatan, melakukan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan, tidak kompromi dengan dosa. Kebanyakan kan nggak itu tujuannya. Saya katakan nggak semua, tapi kebanyakan nggak tahu motivasinya kayak apa. Saya kagum aja kok kayaknya, uh, ya kagumnya dengan Roh Kudus, karena kalau gurunya sama, Roh Kudusnya sama, ya pasti ada konfirmasi, ada persamaan bahasa, ada persamaan pesan yang disampaikan, karena Roh Kudus yang bicara gitu. Jadi perhatikan, buat apa kita dengarkan firman Tuhan, ikutin konten-konten di luar sana, tapi itu tidak mengubahkan hati kita, itu namanya kemunafikan. Dan supaya kuat menuju tanah perjanjian, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kehilangan api. Cuma satu sederhana saya mau katakan pada semua. Kalau orang kemudian menjadi lemah gitu ya, periksa kehidupan doanya, periksa persekutuannya sama Tuhan, periksa aktivitas rohaninya. Jangan-jangan udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi seperti tadi saya katakan ilustrasinya, punya smartphone, gadget yang yang canggih ternyata, tapi nggak dioperasikan, akhirnya nggak memberikan manfaat yang maksimal. Harusnya memiliki kemampuan untuk menjauhkan si jahat dari dirinya, kemudian membangun berapi-api untuk menjadi pribadi yang berdampak gitu ya. Tapi nggak mau kan membangun rohnya, malas untuk berbahasa roh. Padahal itu kan janji Bapa. Itu perkataan yang si jahat nggak ngerti apa yang kita ungkapkan, karena kita langsung berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa yang rahasia, yang tidak terucapkan. Tapi nggak mau. Nanti dikasih harus berbahasa roh minimal setengah jam di setiap hari, dikirain saya cuma pengen ngeberatin gitu, bikin aturan. Padahal kan yang diuntungkan dirinya sendiri.
kiranya peringatan demi peringatan, sedikit demi sedikit mengubahkan kita. Nah, rasanya hanya 3 saja yang saya mau bagikan hari ini, karena dari yang saya catat rasanya lebih dari 3 ya. Tapi nanti saya akan buatkan pada sharing selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi tentang persembahan persepuluhan. Saya tidak maksud ya. Saya katakan di hadapan Tuhan sejujur-jujurnya. Nggak pengen berbicara tentang keuangan. Karena kebanyakan orang itu merasa itu sensitif, dan terlebih mereka yang nggak taat itu menganggap saya itu malah melayani dengan tujuan yang uh, salah gitu ya. Padahal selaku pemberita firman harus katakan yang seutuhnya. Karena udah jelas Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi segala perintah Allah itu harus dibentangkan. Terserah orang kemudian mau taat, bahkan berpikiran jelek, itu kan dia yang nanti yang bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Dan tadi saya katakan saya nggak sedang bermaksud untuk berbicara ini, tapi karena saya sedang mendengarkan video dari Sadu dan saya bagikan poin-poin penting dari video tersebut. Salah satunya adalah tentang ketaatan keuangan. Nanti di menit 15 ke 20 rasanya dia berbicara itu. Jadi dulu kan saya katakan kembali lagi pada pelajaran masa lalu ya, kisah masa lalu orang-orang jahat yang memang menyerang diri saya. Memang niatnya uh, jahatin saya karena memang hatinya jahat, nggak mau turut perintah Tuhan gitu ya, nggak terima tentang ketaatan persembahan persepuluhan gitu ya. Uh, Dulu kan juga saya udah punya pengertian pertama dari firman Tuhan. Kenapa saya katakan nggak taat persembahan persepuluhan juga nggak masuk surga? Kenapa? Kan ada dasar firmannya. Lalu ketika itu ditambah dengan kesaksian dari Conam Thomas. Conam Thomas dari kalau udah baca bukunya baik-baik tentang surga itu nyata, jelas dikatakan orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan tinggal di luar. Tinggal di luar itu maksudnya nggak masuk dalam Yerusalem baru. Tempatnya kalau nggak Yerusalem baru apa? Neraka gitu. Jadi selain dasar firman Tuhan, ada kesaksian Conam Thomas yang saya juga tahu itu dari Tuhan. Saya rasa itu dari Tuhan. Saya rasa ya dari Tuhan, bukan tahu. Emang saya kenal dia, enggak kan? Tapi rasa di hati itu dari Tuhan gitu. Nah, dasar firmannya apa? Uh, dari dulu dan juga di bodul kan udah ada Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ayat 11, sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saya berkali-kali katakan dari dulu, sama seperti hukum positif kita. Gak membunuh tapi merampok. Gak merampok tapi memperkosa. Gak memperkosa tapi mencemarkan nama baik orang atau melakukan penganiayaan. Kan nggak harus semua delik delik ini dilakukan seseorang baru dia bisa dijerat hukum. Sama dengan maksud Yakobus 2 ayat 10 sampai 11 ini. Kalau katakan saya rajin ke gereja kok, tapi masih buat dosa, masih berzina, nggak mencuri, tapi suka gosipin orang, suka fitnah orang, itu kan berarti ada celah, ada hukum yang dilanggar. Nah demikian juga dengan hukum Tuhan. Makanya saya selalu berbicara bukan cuma ketaatan dalam menjaga hati, pikiran, perkataan, sikap anggota tubuh, tapi juga keuangan supaya lengkap. Sebab nanti kalau satu nggak diberitakan, nggak tahu, akhirnya kan saya yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa tidak menyampaikan kebenaran secara utuh? Ini dasarnya. Makanya saya berani katakan kalau orang nggak taat keuangan juga dianggap nggak taat. Di dalam video dikatakan bahwa dia punya kesaksian Tuhan Yesus tiba-tiba
berdiri di samping Sadu dan katakan ketika ada satu conference, Tuhan bilang katakan pada laki-laki itu dia perampok gitu. Nah, dia kan nanti pada video itu dia bilang, loh kan nggak mungkin sekonyong-konyong saya katakan kamu bilang dia kamu perampok gitu ya, tapi dia oleh hikmat Tuhan katakan bahwa bertobat gitu ya. Nah, siapakah perampok itu? Kalau kalau para sahabat dan juga saudara baca bahasa Inggrisnya dari Maliaki 3:8, memang Tuhan pakai kata menipu. Kalau di bahasa Indonesia kan katakan gini, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan itu pakai, will a man rob God? Rob itu kalau bahasa diterjemahkan dari bahasa Inggris itu memang merampok gitu. Kenapa ya? Kok bisa merampok? Kan tadinya kalau mungkin ada orang yang berkata itu kan tadinya milik kita. Kita yang harusnya dengan rela hati memberikan persembahan persepuluhan. Salah, makanya baca firman. Gak ada yang kebalik dengan firman Tuhan. Semuanya ada 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 bahasanya, ada informasinya, ada catatannya, ada kata-katanya yang tidak sulit oleh dipahami oleh siapapun. Imamat 27 ayat 30 katakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu memang milik Tuhan. Bahkan sebetulnya apa yang kita miliki itu kan semuanya milik Tuhan. Tapi kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Apakah kita mau dengan rela hati mengembalikan milik Tuhan itu apa enggak? Makanya di Maliaki dalam versi King James Version katakan, uh, for ye have robbed me, karena kamu sudah merampok aku. Jadi orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan itu perampok. Kata Tuhan pada Sadu, kalau dia nggak bertobat, this is the last chance. Ini kesempatan yang terakhir buat dia. Karena dulu si orang ini perampok kan dalam gambaran Sadu bilang perampok itu kan penampilannya seperti apa. Tapi kok ini kulitnya juga bagus, penampilannya pakaiannya bagus gitu ya. Bagaimana mungkin ini jadi perampok? Apakah dia ini berpura-pura dengan pakaian penampilan yang seperti itu, kemudian nanti tiba-tiba ambil tas orang di dalam gereja gitu ya. Ternyata Tuhan kemudian jelaskan kepada dia, dia tidak mengembalikan persembahan persepuluhan miliknya Tuhan. Baca nanti, lihat nanti pada video itu. Ini pesan ketiga yang saya mau sampaikan dari sebagian dari video Sadu. Makanya saya katakan dengan tegas di dalam video ini. Juga saya katakan pada tim admin. Pastikan orang yang udah masuk di MTRC Advance itu harus dipastikan udah berkomitmen menjadi pelaku firman, menjalankan kehidupan taat total terlebih keuangan. Saya udah katakan dan saya akan ulangi supaya jelas di telinga kita. Di sini kita komunitas. Anggap saja ini sebagai komunitas kedua dari gereja lokal saudara. Di sini juga kita punya pelayanan. Saya membagikan tentang persembahan persepuluhan bukan berarti supaya saudara memasukkan atau mentransfer atau memberikan persembahan persepuluhan itu ke The Rapture Church. Itu pilihan saudara. Saya katakan terbaru bahkan kepada tim admin. Itu adalah urusan kesekian. Yang pertama kita harus pastikan orang yang sudah masuk ke MTRC itu udah berkomitmen menjadi pelaku firman dalam hati, pikiran, perkataannya udah sejaga, tidak lagi kompromi sama dosa dalam hal taat keuangan di gereja lokalnya. Saya udah bilang, kalau nanti hatinya tergerak berkomunitas dengan kita, karena kita juga ada pelayanan diakonia, apa salahnya bersama-sama menopang pelayanan di sini? Dianggap aja ini sebagai the second church-nya, selain gereja lokalnya. Tapi itu bukan tujuannya. Yang pertama, kita undang orang ke MTRC, dia sudah setia, konsisten dalam melakukan PAR, sudah berkomitmen mau menjadi pelaku firman, tak terkecuali ketaatan keuangan. Pastikan dia sudah taat persembahan persepuluhan di gereja lokalnya. Saya bilang kepada tim admin.
Jadi saya jelas katakan di sini ya. Pertama, saya bagikan poin ini. Saya nggak punya maksud untuk membagikan ketaatan keuangan di dalam sharing saya. Tapi karena itu adalah bagian dari poin-poin penting yang saya ingin sampaikan dari uh, uh, video Sadu. Dan video ini juga judulnya nggak tentang post-90-an, tapi jadi artinya adalah saya nggak bermaksud nonton video ini karena dia membahas tentang itu, enggak. Tapi saya mau belajar banyak hal dari beliau dan ternyata saya kaget, ternyata ada kesaksian yang seperti itu. Kalau pengusaha itu nggak bertobat, selesai hidupnya. Dan itu juga saya mau katakan pada saudara, belajar taat di gereja lokal saudara. Sebagai mungkin gereja uh, 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 ya seperti the first community untuk saudara gitu ya. Kalau akhirnya saudara merasa diberkati dalam pelayanan ini, merasa berkomunitas dengan pelayanan ini urusan kesekian. Makanya saya katakan, kalau kalau gak biasa taat mengembalikan persembahan persepuluhan di gereja lokalnya, bisa berpandangan buruk nanti terhadap TRC. Tapi kalau kalau dalam perjalanannya dia sadar, oh ternyata berbagi taburan juga di sini, it's okay, itu adalah dorongan hatinya. Itu urusan kesekian. Yang pertama, harus menjadi pelaku firman. Buat kita semuanya, sebetulnya bukan cuma di MTRC. Makanya saya berikan panggung mimbar untuk berbagi sharing di TRC adalah di MTRC adalah salah satunya adalah saya udah pastikan bahwa udah komitmen menjalankan ketaatan total. Kalau belum tahu ketaatannya, saya belum bersedia kasih dia panggung. Makanya kalau nanti saudara yang diundang ke MTRC, lalu nanti dipastikan oleh tim admin udah menjalankan ketaatan total belum sejauh ini, termasuk ketaatan keuangan di gereja lokal, jangan kaget. Karena saya harus pastikan MTRC itu taat. Dan oleh waktu kita semua akan disempurnakan baik dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga keuangan. Karena apa? Itu syarat kepada keselamatan. Saya tulis di situ di Capas Matius 19 ayat 17. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Segala loh, bukan sebagian, bukan cuma ibadah sekali seminggu. Makanya kalau tadi lagi-lagi saya katakan, kalau pikiran saudara sama seperti saya, begitu memprihatinkannya kebanyakan orang Kristen yang bukan cuma tidak taat melakukan ini, apalagi dirinya yang tadi saya bilang menentang sampai menyerang diri saya atau oknum hamba Tuhan di luar sana yang berbicara tentang persembahan persepuluhan. Memprihatinkannya. Kalau sampai semasa hidup mereka tidak pernah menyadari ini, mereka tidak pernah dibukakan ini, nggak bertobat, dan dalam hidupnya mereka tetap kelompok daripada perampok. Maka sikap Tuhan yang sama akan sama terhadap orang yang disaksikan oleh yang dikatakan oleh Sonam Thomas, orang yang nggak taat dalam hal keuangan tinggal di luar dan juga di Sadu. Kalau nggak bertobat, selesai hidupnya. Makanya saudara-saudara, di sini itu dituntun pada ketaatan. Jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Tapi itu menuju pada keselamatan. Jangan bermain-main dengan keselamatannya. Tujuannya adalah menuntun kepada ketaatan. Sebab iman kepada Yesus tanpa ketaatan tidak menyelamatkan. Baca Yakobus 2 dengan lengkap. Dan di sini juga di bagian akhir saya peringatkan. Ini saya yakin saya dapatkan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Ketika kemarin saya mengerti gitu ya. Ada orang-orang yang di antara orang Kristen gitu ya. Demi mungkin gini, demi gak cekcok gitu ya, gak berantem atau berselisih dengan orang-orang terdekatnya, sisi rumahnya. Mungkin suaminya, kalau istri yang ada di TRC, atau istrinya kalau sang suami yang ada di TRC. Demi rasa aman gitu ya. Dia pilih kompromi. Harusnya kan berbicara kepada anggota keluarganya. Kita ini kebenaran loh, kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus baca firman loh.
kita harus berpuasa, kita harus memiliki jam-jam doa atau mesbah keluarga. Kita harus taat dalam hal ABCD. Harusnya berbicara. Karena kalau nggak berbicara, perhatikan ini. Komprominya bukan cuma membahayakan keselamatan dirinya, tapi justru membahayakan keselamatan dia. Demi berkompromi, nggak mau berbicara kepada kebenaran kepada orang-orang dalam rumah tangganya, itu akan mencelakakan dirinya. Saya dibuat mengerti tentang ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak. Nanti kalau saya salah, tolong kasih tahu saya. Tapi saya nggak temukan di situ ayat firman Tuhan yang berkata Abraham permisi dari uh, istrinya Sarai untuk menyembelih Ishak. Saya nggak temukan. Itu artinya apa? Ini bukan berbicara tentang berbohong, tapi menempatkan ketaatan kepada Tuhan itu, penghambaan, penaklukan kepada Tuhan itu di atas segala-galanya. Apa coba reaksi Sarai kalau sampai Abraham jujur, saya mau mempersembahkan, mau menyembelih Ishak di Gunung Moria. Anak yang ditunggu sejak lama, yang sangat dikasihinya. Ada kalanya kita tidak harus memberitahukan kepada orang yang kalau dipaksa ya ngotot, ya berantem gitu ya, nggak setuju. Nah, kompromi demi biar aman deh, nggak ada masalah. Engkau bukan cuma kompromi terhadap keselamatan jiwamu, tapi orang-orang yang kau kasihi juga. Ini aku harus sampaikan. Sebab banyak orang berkompromi, ya demi aman lah, berkompromi supaya nggak ada masalah. Justru harusnya dirimu harus menyampaikan kebenaran yang didapatkan di sini kepada orang-orang terdekatnya. Kiranya menjadi peringatan buat kita. Selama ini banyak di antara saudara, ini saya tekan kepada saudara di Big Internet ya, kalau di MTRC Advance saya sangat yakin sudah semua kami di sini yang taat persembahan persepuluhan. Makanya susah menjangkau Tuhan itu ya. Berat melakukan. Iya, karena kakinya masih berada di dua jalan. Mau ikut Tuhan, mau baca firman, mau dekat dengan Tuhan, menjangkau Tuhan di dalam hadiratnya, tapi satu kakinya lagi masih berkompromi dengan dosa. Masih masih tidak mau taat gitu. Makanya kembali kepada firman tadi, berjalankah dua orang kalau nggak ada perjanjian? Tapi kalau udah berjanji mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, menjadi pelaku firman, menjaga kekudusan, maka akan melihat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau mau bertumbuh, nggak akan ada bertumbuh. Mau nanti bolak-balik baca firman, tahu banyak hafalan. Kalau nggak dilakukan, nggak bakalan bertumbuh dan Tuhan tidak akan ada di pihak orang ini. Hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang jauh. Tapi ketaatan sebagai bentuk rasa takut kepada Tuhan, itu akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sungguh-sungguh ditaruh di dalam hatinya, bukan cuma didengar di telinganya. Supaya saudara bertumbuh. Supaya kita sama-sama menerima janji Tuhan yang berkata bahwa jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi pelaku firman, harus ada transformasi. Ketika dengar firman Tuhan harus ada transformasi day by day dalam perkataan, pemikiran, hati, sikap, dan perilaku. Dan tetap bukan cuma mengejar kuantitas, rutinitas, apalagi rutinitas, tapi kualitas keterikatan dengan Tuhan itu. Harus betul-betul bergantung, melekat kepada Tuhan dengan diwujudkan dalam aktivitas rohani yang berkualitas. Dan juga taatlah kepada Tuhan. Bukan cuma keuangan dalam segala hal, tapi termasuk keuangan sebagai bagian daripada segala perintah Allah. Jangan keraskan hati. Saat kita mendengarkan sharing ini, di tempat namanya neraka, sudah sangat banyak orang yang tersiksa
dan tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Hari ini kalau engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Kita mau renungkan firman ini dan menjadi pelaku atasnya. Ini saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Biarlah telinga yang mendengarkan betul-betul mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan berkenan atasnya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Besar